Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imad bin Nakil dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tentang analisis situasi. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat analisis SWOT. Pertama, tentang beberapa tujuan dari analisis SWOT, situasi SWOT. Pertama, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Kedua, untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Tiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetitor. Keempat, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan. 5. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 6. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Nah, manfaat dari analisis situasi. Pertama, dapat mempermudah sebuah perencanaan yang akan dibuat, antara lain dapat memberikan sebuah cara untuk membantu manajemen sebuah program untuk memilih sebuah posisi atau sebuah keputusan di dalam lingkungannya berdasarkan fakta yang telah diketahui. Kedua, dapat juga membantu proses perencanaan perusahaan dalam memecahkan suatu masalah dan aspek apa saja yang termasuk dalam proses analisis situasi. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan analisis situasi ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri karena terkait peluang dan ancaman eksternal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nisa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Sebuah analisis SWOT adalah perencanaan strategis yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti pekerja yang berdedikasi, desain produk yang inovatif, atau lokasi retail yang baik. Sementara kelemahan adalah beberapa hal bisnis yang buruk atau kekurangan yang dimiliki, ancaman atau faktor eksternal yang mungkin membahayakan untuk bisnis itu sendiri, seperti persaingan dan peraturan pemerintah yang tidak menguntungkan. Sementara peluang adalah faktor eksternal yang mungkin akan menguntungkan perusahaan, termasuk pasar yang belum dimanfaatkan atau peraturan pemerintah. Sementara peluang adalah faktor eksternal yang mungkin akan menguntungkan perusahaan, termasuk pasar yang belum dimanfaatkan atau peraturan pemerintah. Saja opportunity atau peluang ataupun threats atau ancaman. Adapun manfaat dari analisis SWOT yaitu yang pertama, untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan masa lampau, ditopang dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini yang akan diproyeksikan ke masa depan. Dan yang kedua, untuk menganalisis kesempatan atau peluang dan kekuatan dalam membuat rencana jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu
untuk mengantisipasi ancaman dan kelemahan yang mempunyai kecenderungan menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan. Nah, sekian materi dari saya mengenai analisis SWOT. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ulainsani. Saya akan membawakan materi penetapan sasaran. Penetapan sasaran adalah langkah penting dalam proses perencanaan. Suatu perusahaan yang telah menetapkan sasarannya mengetahui apa yang ingin dicapai dan dengan strategi yang diterapkannya, dan kapan suatu strategi dikatakan telah berjalan dengan baik. Tanpa sasaran, langkah strategi dan segala sesuatu yang mengikutinya tidak ada artinya sama sekali. Sebagian besar ahli sepakat bahwa pendekatan logis untuk melakukan tugas sulit menetapkan sasaran pemasaran adalah dengan bergerak dari yang umum menuju yang khusus. Langkahnya diawali dengan sesuatu pernyataan tentang sifat dari bisnis yang digeluti, yang darinya kemudian akan mengalir secara sasaran umum perusahaan. Sasaran umum perusahaan harus diterjemahkan ke bidang-bidang hasil utama, yaitu yang merupakan bidang di mana keberhasilan dalam bidang tersebut akan sangat berpengaruh bagi perusahaan. Penetrasi pasar dan tingkat pertumbuhan penjualan adalah contoh dari bidang hasil utama. Langkah ketiga adalah penetapan subsasaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang umum tersebut, seperti sasaran volume penjualan produk, pelebaran geografis, perpanjangan lini produk, dan sasaran untuk setiap elemen bauran pemasaran. Misalnya, proses pembelian dimulai dengan adanya kesadaran, dan menciptakan kesadaran adalah salah satu fungsi periklanan suatu sasaran untuk mencapai. Katakan 107 panggilan kesadaran tanpa bantuan dalam suatu pasar khusus adalah contoh dari sasaran periklanan yang merupakan bagian dari rencana pemasaran. Hasil dari proses ini adalah terbentuknya sasaran yang konsisten dengan rencana strategis, dapat dicapai dalam rentang anggaran yang dimiliki dan sesuai dengan kekuatan, keterbatasan, dan batasan ekonomi fungsi lain dalam organisasi. Strategi pemasaran dalam rencana perusahaan akan menjadi operasional bagi Departemen Pemasaran, dan strategi umum Departemen Pemasaran menjadi sasaran operasional pada tingkat di bawahnya, sehingga terbentuk suatu jaringan saling mengikat dan dari sasaran dan strategi yang dibangun di semua tingkatan dalam kerangka kerja rencana perusahaan sepenuhnya. Mungkin cukup sekian materi yang akan saya bawakan. Terima kasih.